Apa sekarang yang menjadi problem bangsa ini? Kalau bangsa ini adalah bangsa Indonesia, ya kita juga harus menyebut ini adalah juga umat Islam. Umat Islam Indonesia atau bangsa Indonesia. Itu menurut saya tidak ada bedanya. Cuma kalau kita nyebut umat kan religius. Kalau bangsa itu sekuler. Umat ini sebenarnya sama, sekian banyak orang yang berkumpul di suatu tempat mempunyai ideologi yang sama dan begitu. Nah, persoalannya apakah bangsa dan umat ini mempunyai kesamaan? Saya rasa problemnya sama. Pertama, saya ingin mengabsen problemnya ini. Pertama adalah problem ekonomi bangsa yang juga menjadi problem ekonomi umat. Di dalamnya ada kelemahan umat Islam dalam masalah daya saing. Ekonomi kita ini ternyata yang tidak sebesar negara yang kita duduki ini. Baru-baru ini saya diundang oleh Bank Indonesia ceramah mengenai wakaf. Pidato Gubernur BI menyatakan bahwa pada tahun ini dan 5-10 tahun yang akan datang, pusat makanan halal itu adalah Thailand dan Jepang. Padahal itu negara yang tidak makan makanan halal. Mestinya yang berhak memproduksi makanan halal adalah Indonesia, karena dia mengkonsumsi, dia memproduksi. Tapi orang Indonesia sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk memproduksi itu, kekuatan untuk memasarkan itu, dan kekuatan manajemen yang bisa survive melawan persaingan global. Problem di mana letaknya ini? Yang kedua adanya hegemoni modal-modal asing. Seakan-akan orang Islam Indonesia ini tidak punya duit, hidupnya sederhana. Sederhana tidak berarti miskin, tetapi benar-benar miskin. Ternyata memang kita digelontorkan modal asing, kita tidak mampu bersaing. Carrefour di mana-mana, hipermarket di mana-mana, minimarket sekarang sudah masuk ke kampung-kampung. Tidak ada umat Islam yang tergerak untuk menyaingi itu secara masif. Itu yang saya dengar ya. Market-market yang tersebar di seluruh Indonesia itu pelanggannya adalah 80 juta adalah orang Islam. Jadi potensi ini adalah potensi umat Islam yang diberikan kepada orang lain. Yang lain lagi adalah masalah perilaku bangsa ini yang sangat konsumtif. Dia tidak memproduksi sesuatu, dia mengkonsumsi sesuatu dan menikmati sebagai konsumen barang-barang yang diproduksi oleh asing. Ini saya lagi berpikir gimana cara menggantikan produk-produk asing itu. Belum lagi sekarang ini konglomerasi yang mempunyai kekuatan menguasai sekian persen tanah Indonesia. Itu problem yang harus diselesaikan oleh penguasa. Problem yang kedua adalah masalah budaya, sosial budaya. Ini pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan sosial, kesenjangan sosial, narkoba juga menjadi masalah yang tidak kecil, kasus sara, suku, agama, ras, ini semuanya menyatu menjadi sebuah perilaku sosial yang dulu oleh Pak Din Samsudin disebut sebagai bangsa yang sakit. Bangsa ini bangsa yang sakit. Di dalamnya ada kekerasan-kekerasan yang sama sekali tidak terbayangkan. Seorang remaja bisa membunuh kawannya sendiri, seorang suami bisa menembak istrinya sendiri, seorang istri bisa membunuh suaminya dan memutilasi dan seterusnya. Ini bangsa apa ini? Terjadi dalam tempo sebulan 2 bulan. Saya 2 tahun di Inggris tidak pernah mendengar ada peristiwa mutilasi. Itu negara-negara yang tidak beragama. Di Indonesia ini mayoritas berpenduduk Islam, tetapi kejahatannya lebih dari setan. Ustadz Abdul Rahman pernah mengatakan di Indonesia ini setan sudah pada istirahat, karena banyak orang Indonesia sudah mewakili setan-setan itu. Perbuatannya lebih buruk daripada setan. Ketiga adalah problem moral. Berkaitan dengan problem sosial adalah problem korupsi. Dan ini saya perincikan terbanyak dalam seluruh problem yang dikemukakan para tokoh di media massa. Moral ini korupsi masuk, kemudian suap dalam masalah bisnis dan suap terhadap para hakim yang menentukan masalah. Ada lagi kemunafikan atau kebohongan publik. Kebohongan ini bisa dilakukan oleh tokoh politik, bisa dilakukan oleh pejabat pemerintah, dan bisa juga dilakukan oleh rakyat. Jadi bangsa ini adalah bangsa yang diwarnai dengan banyak pembicaraan sikap-sikap kemunafikan. Ini
Jelek-jeleknya harus kita omongkan seperti begitu. Kemudian karena ini kemunafikan, penegakan hukum pun sudah masuk ke dalam ranah kemunafikan dan kebohongan dan juga suap. Bagaimana seorang hakim yang dididik untuk menjadi jujur mengadili sebuah masalah, dia sendiri masuk ke dalam proses suap menyuap. Ini sudah tidak ada lagi tempat bagi bangsa ini untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum. Jadi kalau orang mengatakan selesaikan menurut jalur hukum, itu bahasa lainnya adalah Anda harus kompromi, tapi harus dengan duit. Ini adalah apa yang terjadi. Maka banyak kasus yang kemudian dianalisis ini nanti akan seperti apa putusannya, orang sudah bisa mengetahui. Yang membackup ini siapa, orang sudah bisa memahami. Kemudian dekadensi moral di generasi muda, seks bebas ya. Ini ditutupnya Alexis ini mengembirakan kita, tapi yang lebih tapi menjadi sedih ketika ada fakta yang menyatakan masih ada ratusan Alexis di Jakarta. Ratusan Alexis. Anda bisa bayangkan betapa bejatnya ya, negara ini di tengah-tengah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Kemudian ya sekarang yang namanya pelanggaran hak cipta itu sudah biasa bagi bangsa Indonesia. Yang menarik lagi adalah anak-anak mudanya yang hobi tawuran. Ini lebih sakit lagi dan menyakitkan ketika dia melakukan sebuah perbuatan dosa besar dan dia tidak merasa bersalah. Dan yang terakhir adalah LGBT yang di Indonesia ini sebenarnya tidak pernah ada gerakan awalnya, gerakan yang tiba-tiba. Ternyata ini adalah gerakan yang mempunyai backup dana dari asing. Itu yang dikatakan oleh Pak Mahfud, dan Pak Mahfud berasal dari informasi dari Pak JK. Ada sekian miliar dana untuk mensukseskan LGBT supaya bisa masuk ke Indonesia. Dan ini adalah satu PR bagi semua saja. Bagi yang tidak peduli dengan persoalan ini, dia seharusnya juga tidak perlu peduli terhadap kerusakan masa depan anak-anaknya. Yang keempat adalah problem sumber daya manusia atau SDM bangsa. SDM dengan pendidikan ini sangat dekat sekali. Kita ini bangsa yang besar, tetapi jumlah manusia-manusia yang berkualitas di negeri ini sangat kecil. Kemudian kualitas pendidikan kita ini adalah kualitas yang tidak bisa bersaing dengan luar negeri, baik menengahnya ataupun tingkat perguruan tingginya. Kemudian ini yang masalah. Generasi pertama Republik ini adalah generasi yang menjadi pejuang yang luar biasa. Dia berjuang dengan darahnya, kemudian dilanjutkan dengan orang tuanya yang berjuang dengan keringatnya mengisi kemerdekaan. Oh, anak mudanya berjuang dengan androidnya. Sekarang ini kalau dalam siklusnya Ibnu Khaldun, bangsa ini sudah pada tahap generasi ketiga. Generasi pertama adalah generasi yang mendobrak, generasi kedua adalah generasi yang membangun, generasi ketiga adalah generasi yang merusak. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia, ternyata di negara-negara barat. Ketika masyarakat sudah menikmati kemajuan teknologi, kemajuan sosial budaya dan lain sebagainya, dan mereka adalah anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua yang sukses, dia tidak perlu lagi bersusah payah. Dia menikmati kehidupan itu, dan ketika menikmati kehidupan itu dia tidak sedikit pun bercita-cita untuk berprestasi. Ini generasi android. Cirinya ingin hidup enak, tidak mau bekerja keras, tidak mau didisiplin, tidak mau dimarahi. Jadi disiplin yang keras bagi dia no way. Generasi inilah sebenarnya yang akan menjadi penanggung jawab bangsa ini di masa yang akan datang. Bagaimana ini bisa diselesaikan dengan generasi yang lebih bagus lagi. Yang kelima adalah problem sumber daya alam bangsa ini. Saya pernah membandingkan kekayaan alam Indonesia dengan negara-negara lain. Ternyata kita ini luar biasa. Sudah besar negaranya, kaya ya, sumber daya alamnya. Saya mendengar cerita seorang peneliti dari Rusia. Ternyata di Papua itu yang seperti Freeport itu ada 3 lagi. Kalau dieksploitasi dia akan menghasilkan emas yang berton-ton. Dan saya mendengar info lagi, hasil dari Freeport itu sekarang ya, kalau dihitung sejak awal sampai sekarang ini sudah bisa membeli kota New York. Begitu besarnya produk yang diambil dari SDA Republik Indonesia. Sumber daya alam ini dikelola oleh asing karena kita tidak ada SDM-nya.
yang mengerti ilmu mining, tambang, ya, itu tidak banyak. Kalaupun cukup ilmunya, tidak ada modal untuk mengeksploitasi sumber daya alam itu. Terpaksa modal dari luar masuk dan dia meminta persentase yang lebih tinggi. Yang celakanya lagi ya, bahwa negosiasi eksploitasi dengan asing ini, kita berada secara bargaining position berada di bawah. Saya masih ingat ketika di Qatar itu, saya mendengar pimpinan negara Qatar itu sangat elegan dalam negosiasi dengan asing. Jadi orang asing yang mau eksploitasi gas di sana itu ditanya, "You mau berapa persen?" Kalau kebanyakan juga saya pakai, saya mau pakai yang ini. Tegas ya, demi kepentingan negaranya. Tapi di negeri ini bisa jadi dia tidak bertanya berapa persen. Terserahlah Anda mau berapa persen. Dan kami ikut apa yang Anda mau. Itu kelemahan bargaining kita ada di situ. Wallahu alam bagaimana negosiasi pada waktu itu. Apa ada di mana, siapa yang menguasai. Coba, warnanya sudah tidak merah putih lagi. Ada Chevron di situ, ada British Petroleum di situ, ada Exxon di situ. Di mana-mana ada Exxon, Chevron, Exxon, Chevron. Dan mereka tidak memperoleh 20%, 10%, 70%. Jadi kita ini sebenarnya kalau menurut sebagian orang ya, kita ini orang yang sangat generous, sangat generous. Kita ikhlaskan orang lain untuk mengambil sumber daya alam kita. Kita ini pahalanya besar. Orang yang miskin kemudian mensedekahkan sesuatu pada orang lain, pahalanya besar. Tapi persoalannya sedekahnya itu tanpa niat, terpaksa sedekah. Ini persoalan sumber daya alam kita. Tidak dipakai, tidak digunakan untuk kemaslahatan bangsa ini. Kita ini sebenarnya malu dengan negara Mesir. Negara Mesir itu miskin, lebih miskin dari Indonesia. Tetapi dia setiap tahun memberi beasiswa kepada mahasiswa Indonesia 100 orang. Tiket dibiayai, SPP dibiayai, dan itu setiap tahun dia memberi. Siapa beasiswa mana yang diberikan Indonesia kepada negara lain? Tidak ada. Apakah kita ini miskin? Negara yang kaya raya dengan sumber daya alamnya ini masih kalah generousnya dengan negara Mesir yang miskin. Ini persoalan, ini problem.